Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryati, Kepala SMK Negeri 1 Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kurikulum Merdeka adalah respon terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat dalam masyarakat modern. Munculnya kurikulum ini adalah hasil dari pemahaman bahwa pendidikan harus bersifat lebih fleksibel dan relevan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan individual siswa. Sambil tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan karakter, memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dan tidak hanya berorientasi pada hasil, namun lebih kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus lebih responsif dalam menyusun metode pengajaran yang relevan dan menarik bagi setiap siswa. Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk bertanya, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif, memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Selama kepemimpinan saya di SMK Negeri 1 Sutra, kami sudah melakukan usaha yang maksimal, kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, kolaborasi antara guru dengan guru dalam mewujudkan implementasi kurikulum Merdeka. Pencapaian-pencapaian baik ini terjadi tidak lepas dari perubahan mindset individu-individu guru yang ada di SMK Negeri 1 Sutra berkumpul menjadi perubahan mindset secara menyeluruh. Bapak Ibu, apa perubahan mindset yang terjadi? Bagaimana perubahan mindset itu terjadi? Silakan saksikan video berbagi praktek baik saya yang telah terbukti di SMK Negeri 1 Sutera. Selamat menyaksikan. Situasi yang menjadi latar belakang inovasi kepemimpinan pembelajaran ini adalah munculnya kurikulum Merdeka telah mengubah paradigma pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas, relevansi, dan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Sebelumnya, kurikulum yang kaku seringkali menghambat guru dan kepala sekolah dalam merespon kebutuhan siswa secara efektif. Kepala sekolah perlu menguatkan keterampilan kepemimpinan untuk mendukung guru dalam menghadapi perubahan kompetensi guru era 5.0 4C plus KSE. Kurang terlaksananya tanggung jawab kepala sekolah mencakup memfasilitasi pengembangan diri guru, memberikan dukungan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan di sekolah. Berubahnya beban kerja kepala sekolah, bukan hanya sebagai pengelola administrasi sekolah, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang menginspirasi dan mendorong guru untuk mencapai keunggulan dalam pembelajaran yang berfokus pada siswa. Tantangan. Adapun tantangan terbesar yang harus dihadapi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah harus mengubah perannya dari sekadar administrator kurikulum menjadi pemimpin inovasi dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Kepala sekolah perlu meningkatkan keterampilan kepemimpinan untuk mengajak guru keluar dari zona nyaman dan menggerakkan mereka dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kepala sekolah harus mendorong semangat guru untuk berbagi praktek baik dan bekerja sama dalam memajukan pembelajaran, tidak hanya di sekolah mereka sendiri, tapi juga dengan sekolah lain. Kepala sekolah harus mampu mengelola beban kerjanya secara optimal untuk memastikan terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan inklusif, serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan menawarkan berbagai program peningkatan kompetensi guru, namun kepala sekolah perlu menjadi agen transformasi yang efektif dalam menggerakkan guru untuk mengambil bagian dalam program-program tersebut. Aksi yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah memperkuat keterampilan kepemimpinan pembelajaran untuk mendorong guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan. Kepala sekolah harus sadar bahwa untuk mencapai maksimal haruslah dimulai dari diri kepala sekolah itu sendiri. Adapun aksi yang akan saya lakukan sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah harus memiliki pengetahuan diri. Pengetahuan diri tentang program-program prioritas pemerintah, target yang akan dicapai melalui program prioritas tersebut, pengetahuan umum, pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang segala hal yang berbau dunia pendidikan. Tujuannya adalah agar kepala sekolah bisa menjelaskan program prioritas tersebut, bisa menjadi tempat bertanya. Kedua, kepala sekolah harus mampu manajemen waktu dan kehidupan. Kepala sekolah yang mampu memanajemen waktu dan kehidupan adalah kepala sekolah yang tahu dengan prioritas tugas utamanya, mampu mendelegasikan tugas sesuai bidangnya ke seluruh mitra kerjanya, membuat jadwal dan tetap disiplin dalam pelaksanaannya. Konsistensi pelaksanaan inilah yang akan menjadi contoh bagi seluruh mitra kerjanya. Ketiga, kepala sekolah harus bisa menjadi agen perubahan.
Kepala sekolah sebagai agen perubahan harus mampu menjadi leader dari program unggulan atau lebih dulu selangkah dari teman-teman yang belum bergerak, memfasilitasi kolaborasi, memaksimalkan semua potensi yang ada dalam membimbing guru mengikuti program unggulan, serta yang paling penting adalah kontrol, monitoring, dan evaluasi. Konsistensi melakukan 3 hal di atas akan membuat guru-guru atau mitra kerja menjadi lebih bersemangat. Keempat, kepala sekolah harus memiliki tujuan dan usaha bersama rekan-rekan guru. Tujuan yang ingin dicapai haruslah melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, memimpin dalam pencapaian visi bersama. Seluruh komunitas sekolah harus terlibat di dalam pencapaian misi tersebut. Kelima, kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan yang beretika. Kepala sekolah perlu membuat keputusan yang etis dan bermoral dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa. Harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap siswa, staf, dan komunitas sekolah lainnya. Keenam, kepala sekolah harus mampu memberikan pengaruh komunikasi yang persuasif. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, mempengaruhi, memotivasi staf, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pelatihan berkomunikasi, praktek berbicara dan mendengarkan, studi kasus, dan umpan balik. 7. Kepala sekolah harus bisa membudayakan iklim komunitas. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kepala sekolah menciptakan dan memelihara budaya sekolah yang berfokus pada kolaborasi, penghargaan, dan dukungan dengan mengukuhkan komunitas sekolah, mengaktifkan peran komunitas, memberi ruang komunitas untuk mengembangkan diri. 8. Kepala sekolah harus memikirkan transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan untuk merencanakan yang terencana, kepemimpinan yang lancar di sekolah, termasuk pemilihan dan persiapan calon-calon pemimpin masa depan. Bagaimana memaparkan syarat yang jelas dalam pemilihan pemimpin sekolah, menjadikan kelulusan serta program unggulan sebagai prasyarat, mendorong dan membimbing calon terpilih sesuai dengan real program. 9. Kepala sekolah harus memiliki arahan yang jelas dan tegas. Kepala sekolah harus memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada staf dan siswa dalam mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan tujuan pendidikan. Konsistensi ini akan menjadikan seluruh mitra kerja menjadi bersama-sama mengikuti aturan yang berlaku. Inilah dampak dan pencapaian hasilnya. Melalui banyaknya guru yang mendapatkan sertifikat office kompetensi, menjadi asesor kompetensi, menjadi guru penggerak, menjadi narasumber berbagi praktek baik, lulus pembatik, dan menyelesaikan aksi nyata di PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dimas Zendra, guru dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Negeri 1 Sutra. Beliau merupakan salah satu inspirator dan motivator bagi saya lulus di narasumber berbagi praktek baik. Juga bersama beliau, karena saya udah sering menjadi narasumber di sekolah dan juga diajak oleh beliau kedua, motivasi kita untuk apa? Yaitu pembatik. Dan dari level 1, level 2 sampai level 3. Terima kasih kepada Ibu Lili Suryati sebagai kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Aulia Saputra dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pelajaran di sekolah ini dengan kurikulum Merdeka sangat menyenangkan. Semua prosesnya berpihak kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arif, Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Provinsi Sumatera Barat. Rekomendasi Lili Suryati, Kepala SMK Negeri 1 Sutra, untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK inovatif tahun 2023 melalui jadwal kepala sekolah. Mudah-mudahan Bu Lili bisa mengembangkan dan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di cabang wilayah 7, khususnya umumnya di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulham Abdiranto, pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah 7 Provinsi Sumatera Barat, merekomendasikan Ibu Lili Suryati, Ibu Lili Suryati MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sutra, untuk mengikuti lomba apresiasi GTK Kepala Sekolah Inovatif tahun 2023. Semoga dapat menginspirasi guru Indonesia dan terutama kepala sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, demikianlah video praktek baik yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Sutra. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Tertumpang doa yang tulus untuk 22 orang guru saya yang lolos seleksi tahap 1 CGP Angkatan 10. Semoga pada tes simulasi mengajar, tes wawancara, Bapak Ibu lolos dengan nilai sempurna. Semangat Bapak Ibu untuk percepatan transformasi pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.